Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Absennya sudah diisi semua di link Google Form yang saya kirim di grup? Sudah, Bu. Sudah ya, di sini juga saya lihat hampir lengkap, hanya Marsyid sudah izin kepada saya hari ini tidak dapat mengikuti kegiatan Zoom. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Dea sebagai KM pimpin doa teman-teman dulu ya, Dea. Baik, Bu. Sebelum memulai Zoom hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Materinya adalah ini ya. Akan kita pelajari pada hari ini adalah pencapaian kompetensi tujuan pembelajaran. Sudah bikin 5 kelompok kan kemarin? Sudah, Bu. Masih ingat kelompoknya masing-masing? Masih, Bu. Nah, kemarin nih baru kita bahas. Ada yang masih ingat? Rahil, Saya, boleh? Bu. Ya, silakan Rahil. Tujuan dari pengujian produk, ya salah satunya itu untuk memastikan produk tersebut apakah sudah sesuai persyaratan, yaitu spesifikasinya, regulasi, terus kontrak produk, dan standar produk tersebut. Baik, terima kasih Rahil. Untuk keuntungan dan kerugian pengujian produk, apa keuntungannya? Apa kerugian? Saya, Bu. Rizka izin menjawab. Ya, silakan Rizka. Keuntungannya itu yang pertama, memberikan informasi mengenai produk. Yang kedua, upaya untuk mengatur strategi merek. Yang ketiga, menjajal strategi pemasaran. Kerugiannya itu membutuhkan biaya yang besar. Baik, terima kasih Rizka. Anakku sekalian, kalian masih mengingat dengan baik materi pelajaran sebelumnya gitu ya. Nah, kita nanti akan kaitkan nih dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang prosedur pengujian produk. Jadi kalian sudah tahu kan tujuan dan keuntungannya? Setelah tahu, kita akan memasuki materi prosedur pengujiannya. Nah, ini di kegiatan pendahuluan, nanti kalian sambil lihat di LKS ya. Kalau kemarin kan udah saya share tuh LKS-nya di grup WhatsApp ya. Silakan, siapa yang mau menjawab? Mengamati gambar apa itu? Mengamati ini, Bu. Saya Jerry, Bu, izin Ya, jawab. silakan Jerry. Kita di sini mengamati ini, Bu, laboratorium pengujian produk, Bu. Ya, pengujian produknya apa nih? Ini ada nih di bawah itu ada sebuah brand. Di sini contohnya itu ada merek make up dari merek Wardah. Ya. Yang sebagai contoh dari gambar tersebut, Bu. Betul. Ada untuk selalu belajar dengan baik walaupun di kondisi pandemi seperti sekarang ya. Jadi walaupun pandemi, kalian harus memiliki semangat yang tinggi untuk tetap belajar dengan giat gitu. Alhamdulillah masuk ke kegiatan inti 1.1 ya. Pada kegiatan inti 1.1 ada merusak kulit, Bu. Apa yang merusak kulit, Denta? Bahan produknya merusak kulit, Denta. Nah, kira-kira dari gambar ini muncul pertanyaan apa di benak kalian? Ya, Jerry Nelson, silakan. Apa yang mempengaruhi kulit tersebut? Apa kandungan di dalam produk tersebut yang mempengaruhi kulit sampai bisa rusak gitu, Bu? Bahaya apa yang lebih berdampak akibat dari penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri? Denta dulu, silakan. Bagaimana prosedur yang tepat agar kosmetik tersebut tidak berbahaya, Bu? Bagaimana prosedur yang tepat? Agar kosmetik tidak berbahaya ya. Di 6 pertanyaan yang muncul ya, bagi prosedurnya ya. Jadi bagaimana prosedur pengujiannya? Ya, ini ada prosedur yang tepat itu, jadi nanti kita akan bahas prosedur pengujian produknya. Nah, di sebelumnya juga nanti ada tentang syarat-syarat prosedur pengujian. Nah, di kegiatan inti 1.2 nanti kalian akan mengamati video, ya videonya akan saya tampilkan. Nanti kalian tuliskan ya, jangan lupa di LKS-nya informasi apa saja yang kalian dapat dari prosedur pengujian produk barang jasa. Silahkan diamati dulu. Merupakan salah satu contoh pengujian teknis produk kosmetik sebelum dipasarkan. Merupakan salah satu contoh prosedur pengujian
produk, barang, jasa, yaitu pengujian kesukaan dan kepuasan. Simulate Test Market merupakan pengujian pasar simulasi, yaitu prosedur riset pemasaran murah dan cepat yang dibuat untuk memberikan gambaran tentang pangsa pasar yang bisa diharapkan dari produk baru. Informasi apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Saya Bu izin menjawab. Silakan, Nur Pak Nur Sabrina. Sabrina ya. Silakan Nur Sabrina. Dari video tersebut dijelaskan mengenai prosedur pengujian produk. Yang pertama ada pengujian teknis seperti pengujian pH meter, viskometer, uji analisis warna, dan lain-lain. Di sini juga menjelaskan mengenai pengujian kesukaan dan kepuasan produk, pengujian pasar simulasi, dan pengujian pasar. Ya, baik. Terima kasih Nur Sabrina. Sudah mengamati video dengan baik berarti ya, sudah tahu prosedurnya sampai akhir. Kalian silakan berdiskusi di breakout room dengan teman-teman di kelompoknya. Telaah dan rangkai prosedur pengujian produk. Kemudian berdasarkan informasi tayangan video tadi ya, dan bahan ajar yang telah saya berikan. Kelompok 1 didiskusikan. Dari video kan ada 4 ya. Itu kita masukin semua nanti ya di PPT-nya. Lagi mempersiapkan presentasi ya. Nanti saya baca mulai dari title sampai materi yang paling ngejelasin materi pengujian kesesuaian fungsinya. Nanti habis itu lanjut lagi jabarin ya. Lanjut ke materi berikutnya ya. Bisa diharapkan dari produk baru. Iya, berarti emang pangsa pasar itu. Nah, Terus lanjut ke tahap 4. tahap 4 pengujian pasarnya. Ya, Berarti itu ini kita kan saya Bu Zahra Putri. Ya, Zahra Putri, silakan. Waktunya tinggal 4 menit. Silakan, saya mau mendengarkan diskusinya di kelompok ini. Ini kita lagi ngediskusiin PPT yang nanti mau ditampilin. Udah dibuat PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, jadi nanti bergantian ya. Kelompok 5? Tidak, Bu. Nanti presentasinya sudah menyiapkan PowerPoint atau hanya disampaikan saja tanpa PowerPoint? PowerPoint, Bu. Oh, sudah ada PowerPoint-nya. Iya, sudah. Kalau memang sudah, nanti berarti dibagi-bagi satu dulu. Boleh, kelompok 1 dipersilahkan. Jangan lupa diisi juga di LKS kegiatan 1.4 hasil diskusi teman-temannya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu ada technical testing atau pengujian teknis. Yang kedua ada preference and stratification testing atau pengujian kesukaan dan kepuasan. Yang ketiga ada simulate test market atau pengujian pasar simulasi. Yang keempat ada test market atau pengujian pasar. Saya Siti Ratna Fauzia, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk, barang, atau jasa. Prosedur pengujian baru. Yang pertama, technical testing atau pengujian teknis. Yang kedua ada preference and satisfaction testing atau pengujian kesukaan dan kepuasan. Yang ketiga ada simulate test market atau pengujian pasar simulasi. Dan yang terakhir ada test market, pengujian pasar. Mempresentasikan hasil diskusi saya dari kelompok 3, prosedur pengujian. Prosedur pengujian produk baru itu ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, technical testing atau pengujian teknis. Yang kedua, preference and satisfaction testing atau pengujian kesukaan dan kepuasan. Yang ketiga, simulated market simulation, pengujian pasar simulasi. Yang keempat itu ada test market, pengujian atau pengujian pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan prosedur pengujian produk barang jasa. Yang pertama ada persyaratan pengujian produk, yaitu ada pendekatan sistem, data normatif, perusahaan penelitian yang sama, uji lingkungan nyata, populasi sampel, variabel kritis, dan tindakan konservatif. Azahra akan menjelaskan tentang prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk, barang, atau jasa.
Yang pertama ada technical testing atau pengujian teknis. Technical testing itu merupakan tahap awal pengujian. Jika pada tahap pengujian ini gagal, maka tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pada pengujian teknis ini dapat memperlihatkan usia produk, daya tahan produk, masalah yang timbul ketika salah cara pemakaiannya. 5 kelompok melakukan presentasi ya. Presentasinya sudah cukup baik ya. Jerry ada? Ada Bu, sebentar Bu. Mohon tunggu sebentar ya Bu. Izinkan saya menjawab. Dari pada hari ini kita dapat mempelajari bahwa kami perlu dan pentingnya menjalankan uji prosedur produk pentingnya dalam mengadakan uji kelayakan produk, serta di sini kami juga dapat mengetahui setiap tahapan dari uji prosedur, yaitu mulai dari technical testing, preference certification, test market, dan simulasi test market dan test market sendiri. Dan berikut sendiri kami dapat mengetahui setiap keuntungan dan kerugian ataupun poin-poin penting dalam pengujian tersebut. Itu aja sih Bu, kalau dari saya Bu. Baik, terima kasih Jerry ya. Kita akan kaji ulang sedikit. Jadi ini tadi sudah disebutkan oleh Dianta ya, prosedurnya ada pengujian teknis kalau secara Indonesia, pengujian kesukaan dan kepuasan, pengujian simulasi pasar, dan terakhir pengujian pasar. Nah ini terlihat nggak di kalian? Ini prosedur pengujiannya. Misalkan produk baru ya, produk baru diuji secara teknis. Kemudian hasilnya bagaimana? Kalau misalkan tidak diterima atau tidak sesuai, berarti harus diperbaiki dulu kesalahan produknya. Ya, jadi kalau no, perbaiki dulu kesalahannya, tidak bisa lanjut. Kalau yes, berarti lanjutkan ke pengujian kesukaan dan kepuasan gitu ya. Kemudian kalau setelah pengujian kesukaan dan kepuasan bagaimana? Hasilnya apa? Kalau iya, berarti lanjut ke pengujian simulasi pasar. Tapi kalau tidak disukai atau tidak puas konsumennya, berarti harus melakukan inovasi dulu terhadap produknya. Jadi jangan langsung dipasarkan. Kemudian kalau sudah, tadi kan kalau pengujian kesukaan dia yes ya, pengujian simulasi, lanjutlah baru ke pengujian pasar. Setelah pengujian pasar hasilnya apa? Kalau iya, setelah diuji pasarnya bagus, respon pasarnya baik, berarti produknya dipasarkan. Kalau misalkan tidak, berarti harus ditentukan lagi pasar yang tepat atau pasar yang sesuai. Ya. Jadi kalian harus mengetahui dengan baik. Kita kalau misalkan dianalogikan pengujian teknis itu apa? Kalau pengujian teknis, pengujian secara teknis ya. Jadi secara lab-nya gitu ya. Kalau teknis kan gitu ya. Apa sih? Kalau simulasi pasar dengan pasar itu nih yang sering tertukar. Sering tertukar antara simulasi pasar dengan pasar. Jadi yang harus kalian ingat seperti ini. Kalau simulasi itu udah beneran atau belum? Belum ya, baru simulasi Belum. gitu. Kalau kalian UN misalkan, ANBK itu udah simulasi ANBK sekarang ya, baru ANBK-nya. Seperti itu, jadi simulasi dulu ke pasar, baru ke pasarnya. Itu ya yang harus kalian ingat. Jadi nanti ketika ujian tidak salah nih antara simulasi pasar dengan pasar, harus bisa membedakan. Sampai di sini paham? Karena kita akan tes nih, quizzes, paham? Paham ya? Baik, kita akan ke quizzes. Silakan siapkan kalian nanti langsung ke linknya ya. Bentar, saya buka dulu quizzesnya. Pengerjaan 2 menit ya. Tidak menyusul ya. Oh, Jerry peringkat pertama. Baik ya, sudah 2 menit kita akhiri. Oh, lanjut malah Ari. Ari. Selamat ya Jerry ya, untuk Jerry. Terima kasih Bu. Jangan lupa materi besok dibaca terlebih dahulu ya tentang evaluasi kesesuaian produknya. Silahkan ketua kelasnya untuk menutup pembelajaran hari ini, pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri Zoom pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.